alumni Telkom Satelit untuk Indonesia, kontribusi nyata anak bangsa. Bapak Ibu sekalian, dari Sabang sampai Merauke pesertanya saya lihat sudah cukup banyak, yang masuk lebih dari 50%. Untuk menghemat waktu, secara singkat saya bacakan rundown-nya. Tepat pukul 9.45 moderator melakukan pembukaan. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dilakukan oleh host live, dan semua peserta dimohon untuk menghidupkan kameranya. Dilanjutkan pembacaan tata tertib dan ada 5 pemateri utama. Yang pertama, mohon maaf sebesar-besarnya dalam hal ini Pak Dirjen Ismail ada agenda dadakan dan diwakilkan kepada Direktur Sumber Daya Bapak Dr. Insinyur Denny Setiawan, STMTIMP. Kemudian materi yang kedua tentang leadership and satellite. Dan materi yang ketiga, peran satelit dalam menjaga performansi ekonomi makro oleh Pak Dr. Daduk Merdika Mansur. Yang keempat, Human Capital Development Strategic for Satellite Engineer oleh Pak Cuk Jaka, doktor. Kemudian yang terakhir, yang kelima, Visioning Satellite Broadcast disampaikan oleh Direktur Operation Transmedia Bapak Agung DM Saidi. Bapak Ibu sekalian, izinkan kami sekilas membacakan CV para narasumber kita. Sekilas CV singkatnya. Yang pertama adalah Bapak Denny Setiawan, Dr. Insinyur STMT IPM. Beliau adalah menjabat sebagai Direktur Sumber Daya di Spektrum di Dirjen SDDPI Menkom Info. Bapak Denny Setiawan lahir di Ciamis. Beliau adalah pakar dan expert di bidang telekomunikasi, khususnya di bidang 4G. Kemudian beliau S1-nya ada di pendidikannya S1 dari ITB, Teknik Elektro, kemudian S2-nya UI, Magister Teknik, dan S3-nya Doktor Teknik dari Universitas Indonesia. Itu narasumber yang pertama, Dr. Insinyur Denny Setiawan, STMT IPM. Dan beliau banyak sekali prestasi kerjanya, nanti bisa dilihat di profilnya. Dan yang jelas beliau karirnya dari bawah sampai menjadi direktur di Kominfo. Narasumber berikutnya tak asing lagi adalah pakar kita di bidang satelit, Bapak Tonda Prianto, Insinyur MSc, dan gelarnya di bidang satelit sudah banyak. Beliau berkarir di Telkom sampai menduduki puncak karirnya sebagai terakhir Direktur PT Telkom Satelit Indonesia tahun 2018-2019. Pernah juga Kepala Proyek Satelit Telkom, Direktur Media Chief Human Capital Multimedia Nusantara, Komisaris Utama MDM, pernah juga menjabat Kepala Learning Center Telkom Corporate University, dan berbagai posisi. Beliau juga Ketua Asosiasi Satelit Indonesia, anggota Board Association Satelit Asia, APSCC. Pendidikannya beliau S1 di bidang Teknik Elektro GM, S2 MSc dari University Aston Birmingham, UK, Inggris, dan banyak sertifikasi EPC, sertifikasi profesional,
dan dari Ericsson Professional Coach dan Institute Engineering Technology dari Inggris. Dan beliau pelakunya langsung di bidang satelit. Bapak Ibu sekalian, pembicara narasumber yang kedua sekilas, karena kita bekerja dengan waktu, Bapak Insinyur Agung DM Saidi MSc, Operation Director of Transvision ya, Telekomedia. Beliau tidak asing lagi di bidang digital broadcasting, juga alumni satelit, S1 Teknik Fisika ITB. Kemudian S2 Space and Satellite System Engineering, Space Tech Program TU Netherlands, MBA short course di London Business School UK, kemudian banyak sekali satelit training dan spesialis di VB Training London UK. Beliau jabatannya begitu banyak, Deputy Metrasat, GM Marketing Telkom, GM Business Development Metrasat, dan SAM di PT Telkom. Beliau juga praktisi, pakar, dan di bidang teknologi satelit. Berikutnya, CV pembicara berikutnya, Dr. Daduk Merdeka Mansur. Ini juga anak Telkom Satelit, alumni. Lahir di Jember, beliau sekarang sebagai kepala Telkom School Bandung, SMK Telkom School Bandung. S3-nya dari Unpad Ilmu Manajemen, S2-nya dari Universitas Telkom, dan S1-nya Elektro Telkom. Banyak sekali pengalamannya, khususnya di organisasi SEKAR, menjadi pembicara di event-event nasional dan proyek-proyek di bidang broadband access network. Itu tak kenal dan tak sayang Dr. Daduk Merdeka Mansur, STMM. Berikutnya, tak asing lagi, alumni Telkom Satelit, Bapak Dr. Cuk Jaka Purwangono, STMT. Beliau sekarang dosen pasca sarjana di Universitas Wahid Hasim Semarang. Dan banyak sekali juga S3-nya, pendidikannya di Unhas, S2-nya di Unhas Makassar, dan S1 di STT Telkom. Banyak sertifikasi di bidang engineering. Bapak Ibu sekalian, itu para CV pembicara. Oleh karena itu, secara singkat kita ketahui bahwasanya Telkom Satelit ini sejak tahun 76 sampai 2020, sudah lama sekali, khususnya berkiprah di Indonesia. Satelit pertama adalah Palapa, sampai satelit Merah Putih yang terakhir diluncurkan oleh Telkom Indonesia. Dan banyak lagi operator-operator di luar Telkom, PSN dengan high throughput satelitnya, kemudian ada BRI Sat dan Jatiluhur dengan Palapa Satelit. Oleh karena itu, hari ini hari yang sangat berbahagia sekali. Kita akan mendengarkan langsung dari para pakarnya, ya, para ahli satelitnya. Ada di bidang regulasi, jelas Pak Denny Setiawan, pakarnya. Kemudian nanti di bidang leadership management ada Pak Tonda. Kemudian di bidang teknologi satelit ada Pak Agung DMS. Kemudian di bidang praktisi ada Pak Daduk, membahas tentang ekonomi makro. Baik, selamat siang Pak Rektor, ini bergabung Pak Ahli Rahman. Siang Pak RT, Pak Imam. Pak Rektor Institut Teknologi Telkom, Pak Dr. Ali Rahman yang mensupport kita acara ini sebagai host di LPPM. Barangkali sekilas ada sedikit disampaikan Pak, 5 menit masih ada waktu. Oke, ya. Terima kasih Pak Imam, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.
pagi. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Pembicara, ya, Pak Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Bapak Dr. Ismail MT. Yang saya hormati Mas Tonda, ya, Mas Tonda Priyanto, ya, ini dari Purwokerto juga. Dirut Telkom Satelit Indonesia tahun 2018-2019, ya, baru-baru ini kita ketemu Pak Tonda ini. Kemudian Pak Dr. Juk Jaka Purwanggono, STMM, dosen Unwahas, ya, Semarang, juga praktisi Siskomsat. Ya. Kemudian ini yang tadi ketemu di Rapim, Pak Dr. Daduk, ya, barusan kepala SMK Bandung, kayaknya kepala SMK dokter satu-satunya ini Pak Daduk, ya. Kemudian Direktur Operasi Transvision, Bapak Insinyur Agung Sahidi. Ya, terima kasih. Kemudian tentu saja Pak Imam, ya, yang saya hormati juga, dan seluruh peserta webinar, ya, tentang Telkom Satelit untuk Indonesia yang hadir pada hari ini. Ya. Pertama, terima kasih sekali atas kehadirannya. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah kita bisa bertemu di acara webinar ini. Kami IT Telkom Purwokerto sangat menyambut baik, ya, webinar ini, ya. Dan terima kasih para pembicara yang telah menyisihkan waktunya, ya, menyisihkan waktunya. Saya coba mensitir satu pendapat yang kemarin disampaikan oleh Pak Profesor Renal Kasali, ya, dalam Universitas Telkom, ya, bahwa yang paling bertahan dalam pandemi sekarang ini salah satunya adalah orang yang mempunyai kecerdasan teknologi. Nah, saya kira kita semua yang hadir di sini juga dalam rangka bagaimana kita mensiasati pandemi dan bagaimana kita mempunyai kecerdasan teknologi. Ya, semoga para praktisi, ya, dan para ilmuwan satelit ini juga bisa menemukan inovasi-inovasi baru kaitannya dengan teknologi satelit ini, terutama dalam berkaitan dengan pandemi. Kemudian IT Telkom Purwokerto, ya, telah hadir dalam teknologi ini. Saya kira zamannya Pak Imam, ya, ST3 Telkom, mungkin sebelumnya juga Akatel, ya, Pak Imam, ya, itu sudah hadir dalam teknologi ini. Dan mudah-mudahan dengan visi misi healthcare, agroindustri, tourism, dan small medium enterprise, ya, teknologi satelit ini dapat berguna, ya, untuk masyarakat, ya. Jadi visi misi IT Telkom adalah berfokus pada pengembangan yang disingkat HEADS, makanya saya pakai topi, healthcare, agroindustri, tourism, dan small medium enterprise. Dan saya kira ini bisa sangat terbantu oleh teknologi satelit. Ya, saya kira demikian pengantar dari kami. Ya. Selamat berwebinar. Ya. Semoga bermanfaat dan semoga berlangsung dengan lancar tanpa hambatan apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor ITT Telkom Purwokerto sebagai pembuka awal ini. Selamat datang Mbak Deni Setiawan, Pak Dr. Insinyur Deni Setiawan di forum ini. Sudah waktunya kita pas on the time jam 10. Itu kami persilakan Bapak Dr. Deni Insinyur Setiawan sebagai Direktur Sumber Daya di Dirjen SDPPI Menkom Info Jakarta. Sudah maaf tadi CV-nya sudah saya bacakan Mbak di awal. Ya, kami persilakan langsung Mbak Dr. Deni Setiawan, Direktur Sumber Daya SDPPI. Baik, terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Semangat pagi. Pagi. Ya, yang terhormat Bapak Ali Rohman, Dr. Ali Rohman MSc, Rektor IT Telkom Purwokerto. Yang terhormat Bapak Imam, Bapak Moderator, Bapak Dhani Kurniawanto, dan para pembicara Pak Tonda, Pak Daduk, Pak Juk Jaka, Pak Agung Saidi. Ini senior-senior saya Pak Ali. Senior untuk belajar satelit.
terutama Pak Tonda ini udah malang melintang. Kami mohon maaf atas nama Pak Dirjen, Pak Ismail tidak bisa hadir beliau pada hari ini karena ada rapat lain yang tidak bisa ditunda, sehingga menugaskan kami Pak untuk memberikan paparan dan keynote speech. Nah, baik Pak, ini mungkin saya minta tim saya, Mas Leo, udah siap dipaparkan Mas Leo? Kalau enggak nanti saya coba share screen. Oke. Pak Firza ya. Baik. Yang kami hormati Bapak Moderator, para pembicara, Bapak Ibu, para peserta seminar. Pertama sekali, marilah kita sampaikan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kesehatan kesempatan kepada kita semua, khususnya di tengah pandemi COVID-19 saat ini, sehingga kita dapat mengikuti acara seminar ini. Selanjutnya akan memberikan keynote speech adalah Bapak Dirjen SDPP, namun karena ada agenda yang tidak ditinggalkan, saya diminta temu wakil bidang untuk menyampaikan keynote speech pada acara ini. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana telah kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan kondisi geografis yang beragam. Kondisi geografis ini memberikan tantangan dalam penjagaan infrastruktur seperti sarana transportasi, listrik, BBM, dan telekomunikasi kepada masyarakat Indonesia, khususnya daerah 3T terdepan, terpencil, dan tertinggal. Terkait infrastruktur telekomunikasi, berdasarkan data pada tahun 2019, masih terdapat lebih dari 12.000 desa yang belum terjangkau oleh akses telekomunikasi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita lihat ini infrastruktur fiber optik yang kita punya, yang walaupun sudah dibangun oleh teman-teman Telkom Group, operator yang walaupun disambungkan Palaparing, kita lihat masih banyak daerah-daerah, terutama daerah pedesaan, daerah pegunungan, mungkin juga beberapa lokasi di dekat Purwokerto Pak ya, yang belum terjangkau oleh sinyal. Sehingga memang satelit ini bagi Indonesia sebagai negara kepulauan, sebagai negara yang cukup besar, sangat kritis dan sangat penting bagi infrastruktur kita. Next. Untuk menyediakan penyediaan akses ICT ini, pemerintah melalui kementerian telah melaksanakan proyek Palaparing yang menyediakan akses fiber optik, penting melengkapi fiber optik yang operator. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin dapat kami sampaikan, inilah beberapa satelit ya yang telah didaftarkan oleh Indonesia, oleh administrasi Indonesia, dan dalam hal ini yang beberapa diluncurkan oleh Telkom. Yang terakhir Telkom Merah Putih, mungkin Pak Tonda waktu saat itu luncur 7 Agustus 2018, dan punya Telkom juga ada Telkom 3S di 118 Bujur Timur. Kita juga ada 150,5 yang BRI Pak, ada yang punya MNC. Yang terakhir 113 ini mestinya luncur tahun kemarin, mohon maaf bulan Juni kemarin, tapi gagal luncur. Nah, ini PR berikutnya adalah bagaimana kita menyelamatkan atau meluncurkan kembali. Dan Bapak Ibu sekalian, pada forum ini kami telah sampaikan bahwa kami telah berhasil untuk memperpanjang umur atau filing satelit yang 113 ini sampai dengan akhir 2024. Tapi waktu 4 tahun ini tidak lama ya, sehingga memang harus segera ditentukan bagaimana kita mengisi kembali di 113. Kemudian kita pun punya 123 IS yang dulu pernah digunakan oleh ESAS, sampai saat ini masih digunakan oleh proyek Kementerian Pertahanan dan oleh operatornya. Nah, ini juga masih kita perjuangkan. Kemarin di sidang IT kami berhasil memperpanjang sampai akhir tahun 2024 juga, Pak. Kemudian 146 IS, di sini ada satelit N1 yang punya PSN ya, satelit high throughput ya, semi high throughput pertama, dan rencananya 146 IS ini yang KA-band-nya akan kita punya satelit Satria Pak, yang merupakan proyek KPBU kerjasama antara pemerintah dengan swasta atau badan usaha, yang rencananya akan diluncurkan awal tahun 2023. Dan selain satelit-satelit itu, kita punya juga beberapa satelit non-GSO, Bapak Ibu sekalian. Kami mendukung teman-teman 8 yang sekarang telah punya 3 satelit, 8 Tubsat, 8A2, dan 8A3. Dan rencananya mereka akan bikin konstelasi satelit lagi yang lebih lengkap untuk satelit Indraja, maupun nanti ke depannya ada roadmap dari teman-teman 8 untuk membuat satelit telekomunikasi. Next. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini mungkin statistik satelit di Indonesia. Jadi
pada saat COVID-19 ini, mungkin Bapak Ibu atau banyak masih di media kita masih tergantung dengan akses internet atau akses 4G segala macam. Tapi ada beberapa hal yang kita juga perlu perhatikan adalah akses misalnya penyiaran, Pak, atau bagaimana murid siswa bisa akses ke televisi pendidikan atau program siaran pendidikan dengan murah dan tanpa berbayar. Nah, salah satu yang juga digunakan di Indonesia saat ini adalah beberapa program siaran TV satelit yang oleh TVRI maupun TV edukasi. Jadi kalau di beberapa daerah kan kita pakai satelit parabola ya Pak ya, kalau pakai matriks gitu kan. Nah, itu beberapa program siaran itu telah disediakan bekerjasama dengan Kementerian Diknas, sehingga itu akan mengurangi beban masyarakat untuk beli pulsa. Nah, penggunaan satelit di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, banyak digunakan untuk backhaul satelit, seluler, mohon maaf, Atim Visat, broadcast seperti saya sampaikan tadi, yang tadi kata Pak Imam sudah kita sejak tahun 1976 Pak ya, kita menjadi negara pertama untuk SKSD, Sistem Komunikasi Satelit Domestik di dunia, kemudian komunikasi data, enterprise maupun government. Saat ini kapasitas satelit kita, ini 5 satelit biasa yang setelah saya sampaikan tadi, dan frekuensinya masih terbatas yang tendensi standar CKU, nanti kita insya Allah punya Ka-band, dan memang kita juga karena kebutuhan juga sangat besar, ini juga mengakomodasi penggunaan satelit asing yang bekerja sama dengan penyelenggara satelit Indonesia. Nah, ini sekitar statistiknya, dan beberapa penggunaan selain fixed satellite service, broadcast satellite service, BTS, juga untuk mobile satellite service yang juga ini digunakan untuk mesin to mesin, telepon satelit, komunikasi data, tracking GPS, in-flight connectivity maritim. Nah, ini yang menyelaini di Indonesia. Terus, nah. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita lihat regulasi satelit sekarang, ini ada beberapa peraturan, jadi peraturan Undang-Undang Telekomunikasi tahun 1999, kemudian Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2013 nih, mohon maaf salah ketik nih, bukan 2003 ya. Nah, 2013, kemudian peraturan pemerintah penggunaan spektrum frekuensi radio PP 53 tahun 2000, kemudian peraturan Menteri Satelit 21 tahun 2014 tentang penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, beberapa yang kami amati dengan perkembangan dinamika industri satelit dan juga harmonisasi spektrum di Indonesia ini, kita akan sangat banyak membutuhkan ke depan itu satelit high throughput satelit. Sementara satelit high throughput satelit kebanyakan adalah di KU dan Ka-band, ya. Kemudian juga kalau kita lihat konstelasi satelit-satelit yang non GSO seperti dengan adanya Starlink, OneWeb segala macam, ini satu sisi jadi ancaman, tapi satu sisi jadi potensi bagaimana menyebarkan atau mendistribusikan broadband dengan broadband dengan cukup terjangkau bagi di Indonesia. Next, terus saya berikutnya. Nah, jadi Bapak Ibu, kami dalam beberapa waktu terakhir, kami juga sudah diskusi dengan teman-teman asosiasi satelit, dengan para pakar, dengan Pak Tonda dan beberapa rekan lainnya, bagaimana kita melakukan suatu redefinisi atau membuat suatu fleksibilitas regulasi, sehingga tidak hanya terjebak di satelit konvensional, tapi kita pun bisa memanfaatkan potensi satelit-satelit global maupun kerjasama satelit global dengan lebih banyak penekanan atau lebih banyak kendali terhadap traffic maupun konten di Indonesia. Nah, jadi ini kami juga berdasarkan pengalaman yang waktu kemarin beberapa waktu lalu kerjasama satelit Telkom ya, yang waktu itu bekerjasama untuk memindahkan slot orbitnya di 159 kalau nggak salah. Dan ini beberapa yang kami coba merubah definisi, menambah definisi, bukan merubah. Jadi kalau satelit nasional saat ini adalah satelit yang didaftarkan oleh administrasi satelit Indonesia ke ITU. Nah, kalau kita lihat seperti itu, nanti kita akan tidak punya alternatif fleksibilitas untuk bagaimana menambah kapasitas satelit nasional. Nah, kami sedang memikirkan bagaimana kita lebih fleksibel
untuk menambah kapasitas satelit nasional. Jadi yang pertama adalah satelit yang tadi satelit Indonesia yang didapatkan oleh administrasi Indonesia KIT secara biasa. Tapi yang kedua adalah kerjasama antara penyelenggara satelit Indonesia, penyelenggara jaringan Indonesia dengan satelit global dengan syarat tadi menggunakan minimum kapasitas yang cukup besar dan jangka waktu yang cukup lama. Tapi yang terpenting adalah infrastruktur gateway hub-nya itu di Indonesia. Dan juga memiliki infrastruktur yang dapat mengontrol trafik pelanggan. Nah ini yang kita akan kembangkan sehingga bagi penyelenggara satelit Indonesia itu mempunyai fleksibilitas selain meluncurkan sendiri, tapi juga bekerja sama. Karena meluncurkan sendiri juga ada beberapa risiko dan dengan kondisi krisis ekonomi seperti ini juga agak challenging gitu ya. Terus baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini beberapa konsep yang sedang kami diskusikan dan kami siapkan. Bagaimana perubahan perizinan untuk redefinisi izin standarisasi angkasa. Ini intinya memudahkan nanti dalam regulasi sehingga nanti dalam implementasinya Bapak Ibu yang bekerja di bidang satelit ini akan lebih nyaman dan memudahkan dalam proses perizinan. Terus nah ini beberapa, mungkin saya tidak akan bicara secara detail, terus nanti silakan dibaca saja. Nah ini juga yang memastikan penggunaan filing ini ya, supaya tidak menjadi suatu masalah di kemudian hari. Jadi kami pernah ada masalah ketika kami memfiling satu satelit, kemudian penyelenggara satelitnya ini tidak punya biaya untuk membayar filing gitu. Nah, akhirnya kepaksa pakai anggarannya kami sebagai regulator untuk mengatasi masalah itu. Jadi ini ada beberapa hal praktis yang kami akan perbaiki. Next. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, kami berharap dengan seminar ini dan saya yakin Bapak Ibu para pembicara di sini adalah para pakar di bidang satelit. Kita tahu teman-teman pembicara ini adalah dari Telkom Satelit yang luar biasa sejak hampir 30 tahun lebih, tidak hanya di bidang di internasional maupun di nasional maupun internasional. Kami berharap Bapak Ibu mudah-mudahan seminar ini akan memberikan masukan maupun juga tadi seperti arahan Pak Rektor memberikan kontribusi bagi kita di dunia persatelitan ini untuk memberikan solusi bagi masyarakat, terutama tidak hanya di perkotaan, tapi juga di pedesaan ya. Tadi seperti kata Pak untuk pertanian, tapi mungkin challenge-nya adalah bagaimana ini kita bisa mendeliver service lebih murah, Pak. Nah ini mungkin jadi tantangan bagi kita semua di industri telekomunikasi, terutama di bidang persatelitan. Sehingga mudah-mudahan kami berharap di webinar ini ya, mudah-mudahan akan dicapai suatu kajian atau pemikiran yang tentunya nanti akan memberikan manfaat bagi perkembangan telekomunikasi Indonesia terutama di bidang satelit. Demikian Bapak Ibu sekalian, Pak Rektor, Bapak Imam, Pak Menteri, Bapak Pembicara, kami akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga acara webinar ini berjalan lancar. Insyaallah. Assalamualaikum. Baik, terima kasih, menarik sekali Pak Dhani tentang overview usulan regulasi satelit khususnya tentang kerjasama dengan negara-negara yang sudah punya HTS, kemudian rencana filing dan dengan keterbatasan spektrum. Bisa mudah-mudahan nanti setelah sesi ini Pak Dhani mohon izin untuk diskusi di akhir sesi Bapak. Karena ini waktunya agak sempit, jadi Bapak waktunya pas 15 menit. Baik. Pembicara berikutnya tidak kalah pentingnya, beliau adalah pakar satelit, pelaku satelit, juga yang terakhir Direktur Telkom Satelit Indonesia, Bapak Tonda Prianto. Kami persilakan dengan judul Leadership in Satellite. Waktu untuk Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih nih Bapak Moderator dan inisiatif dari IT Telkom, dan terima kasih juga ke Pak Denny mewakili Pak Ismail yang memberikan gambaran secara umum tentang satelit. Dan saya ini judulnya memang Leadership in Satellite,
judul ini memang sengaja karena saya lihat pesertanya banyak mahasiswa, ada praktisi, ada Pak Agung di sini, Pak Cuk, dan Pak Daduk gitu ya. Jadi saya mencoba menjembatanin antara yang disampaikan Pak Denny, the holistic, kemudian nanti bisa masuk ke detail, terutama di teknis dan di Pak Agung. Dan makanya saya judulnya leadership. Jadi saya akan mulai presentasi saya, izin waktu sebentar. Saya tampilkan. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama nih, terima kasih semua nih para peserta webinar. Ini kayaknya variasinya tinggi dari mahasiswa sampai dengan ada beberapa praktisi dan eksekutif di dunia satelit. Saya akan coba tampilkan ini. Ini ada beberapa gambar. Yang gambar sebelah kanan ini itu adalah saya waktu ikut meluncurkan satelit Telkom 3S. Ini dengan tim juga waktu satelit merah putih yang tadi Pak Denny sampaikan tanggal 6 awal Agustus diluncurkan. Nah, saya alhamdulillah pakai kaos ini karena diminta panitia bikin merah, baju merah. Nah, saya akan banyak sekali merangkum yang ada untuk melihat secara global. Nah, sehingga sebentar. Oh, page down. Sebentar. Maaf. Jadi sebagai seorang leader, maka kita melihat komposisi dunia ini mau seperti apa sih yang kita cari. Yang kita cari satu ada, kalau kita melihat gambar ini adalah satu buku knowledge, skill knowledge, kemudian satunya adalah uang. Kita cari apa? Nah, kita lihat bahwa kalau kita nggak nyari apa-apa, nggak dapat apa-apa yang kita lihat. Kemudian kalau hanya buku saja, juga mungkin dapatnya nggak sebagian. Tapi yang berimbang antara knowledge dan juga notabene dana, budget, karena kita juga dalam krisis ekonomi, maka kita bisa melihat the holistic of the picture. Nah, kemudian, sorry. Mohon maaf nih, saya agak kakok. Nah, kata leadership itu sendiri apa? Leadership itu bisa berarti dua. Satu adalah dari sisi noun, menjadi seorang pimpinan. Yang kedua adalah karakteristik seorang pimpinan. Jadi dalam 10 menit ke depan ini, saya akan nyampaikan dua hal ini. Ngambil contohnya, dan mungkin agak cepat, nih teman-teman bisa membaca sendiri gitu ya. Nah, kita akan awali dengan yang tadi disampaikan Pak Denny, bahwa Indonesia adalah negara yang dulu sudah sangat maju, di mana hari tanggal 16 kemarin Agustus diresmikan SKSD, 9 Juli 44 tahun diluncurkan satelit. Nah, ini adalah tokoh-tokoh di mana satelit geo itu yang pertama itu yang nulis artikel itu Arthur C. Clarke. Kemudian peluncur yang kemudian bisa dikendalikan itu yang menemukan von Braun dari Jerman. Nah, yang menariknya ini Arthur C. Clarke ini akhirnya hidupnya di Sri Lanka. Von Braun itu diambil oleh Amerika menjadi ke Amerika. Di Indonesia sendiri itu ada Profesor Iskandar Ali Syahbana yang saya lihat sangat mempengaruhi pemerintah sehingga Pak Harto membeli satelit. Kemudian yang kita kenal juga Pak Adiwoso. Saya lihat Pak Adiwoso dengan idenya yang waktu itu dengan satelit L-band yang Asia. Nah, itu luar biasa. Tetapi di lain sisi, kondisi yang sekarang ini, kita sangat kenal dengan Elon Musk, dengan SpaceX-nya yang dengan reusable, kemudian muncul juga Jeff Bezos. Dua orang ini di Amerika yang sekarang bersaing. Nah, topik inilah yang akan saya sampaikan sebagai pandangan secara umum besar di dunia satelit. Nah, tipe satelit dan orbitnya. Nah, ini sangat dasar sekali, tapi saya ingin ingatkan kembali kita semua, termasuk saya, bahwa ada LEO, ada MEO, ada GEO. GEO itu yang muter 24 jam, kita nggak pernah berubah antena kita, menghadap selalu ke atas. Itu 36.000, kemudian MEO, kemudian LEO itu jaraknya kecil, sekitar 1000-an kilometer.
Kemudian ada yang karena Rusia ada di kutub, dia menggunakan namanya Molnia, ada yang Tundra, ada yang Heo. Tapi di lain sisi ada juga yang namanya HAPS, High Altitude Platform System. Ini cenderungan baru. Jadi kalau bagi rekan mahasiswa yang, oh ngapain saya belajar ilmu satelit, mau gimana, inilah ke depan yang akan dihadapi oleh adik-adik semua. Dari sisi bisnis juga sama, karena kalau satelit geo itu latensinya tinggi, tapi kalau HAPS latensinya karena hanya 20 kilo rendah sekali. Nah, tipe satelitnya apa? Yang kita kenal selama ini adalah communication satellite. Padahal ada Earth Observation Satellite yang kita lihat, misalnya, oh di sana ada mineral apa, mineral besi, atau mineral yang lain. Kemudian ada juga navigasi, kita di handphone ini kita sudah pakai navigasi. Weather juga sudah sampai di handphone, itu yang lihat adalah satelit. Spaceship kita kenal juga, kemudian ada juga satelit kecil. Sekarang sudah ada dan 8 luar biasa juga, sudah mulai membantu beberapa perguruan tinggi sehingga membuat satelit nano yang kecil. Dan kita kenal juga space station. Tapi on top of itu, kita juga ada satelit biosatelit, ada astronomi yang ke Mars dan lain-lain, kemudian ada killer satelit, ada military dan lain-lain. Nah, inilah yang kita lihat selama ini hanya antena parabola di jalan. Ternyata ini sangat luas sekali. Dan ini akan memerlukan frekuensi untuk berkomunikasi. Sehingga ini nanti, insya Allah Indonesia akan tambah maju, maka pemerintah akan perlu juga nanti menyiapkan hal-hal ini. Nah, sedangkan pemangku kepentingan satelit yang tadi sampaikan Pak Denny juga bahwa termasuk bisnis. Nah, saya moga-moga ini kursornya kebaca gitu ya. Ini komponennya ada di bawah ini yang menyediakan linknya. Dan ini pelanggannya, pelanggan rumah, pelanggan kapal, pelanggan pesawat, semuanya pakai satelit. Nah, yang meluncurkan adalah bisnis peluncur. Nah, ini satelit ini di angkasa sehingga dia cakupannya luas. Nah, kemudian kita lihat satelit juga ternyata macam-macam, dari yang kecil sampai dengan yang gede. Gede ini sampai 6 ton lebih. Yang kecilnya paling 10 kilogram, maaf. Nah, kita ngelihat secara umum bisnis konteks dari leadership gitu ya, leadership peluncur nih. Peluncuran ternyata di dunia itu ada 12 negara yang mampu meluncurkan satelit, termasuk Iran, India, Korea Utara dengan misilnya ternyata dia bisa untuk meluncurin satelit. Tapi yang sering kita dengar adalah Arianespace, SpaceX, Blue Origin. ELA itu jarang kita dengar. Di Asia, kita lihat ada Long March, Mitsubishi, ada ISRO dari India, kemudian Indonesia Proton. Pabrik satelit banyak. Yang masuk membuat satelit untuk yang dibeli oleh perusahaan Indonesia, itu sepengetahuan saya, Thales, ya, kemudian Loral, Boeing, ada Orbital, ada Lockheed Martin. Kemudian yang lainnya memang belum sampai. Dulu Indonesia pernah beli dari Rusia, namanya ISS Reshnev, tapi gagal. Nah, apa sih yang harus kita ketahui? Ini ITU, regulasi internasional, kalau kita di bidang satelit. Kemudian regulasi tiap negara. Tadi disampaikan Pak Denny, untuk yang ada di negara Republik Indonesia, kita punya regulasi, tadi sudah disampaikan. Nah, ini semua kalau kita ngelihat bisnis satelit secara utuh, kita seharusnya tahu. Nah, area kepemimpinan di industri satelit apa aja sih? Satu, di inovasi, kita lihat sendiri. Nanti mungkin saya akan masuk ke dalam. Teknologi, yang kelihatannya SpaceX sangat maju, dengan dia reuse peluncurnya. Dan kalau kita dalemin sebenarnya teknologi roketnya sendiri masih teknologi lama, tapi dia bisa membuat yang lama itu menjadi reusable dan terkendali. Ini hebatnya dia. Nah, teknologi dan inovasi bergabung. Bisnis, ada kita bicara revenue, ada bicara profit. Dua hal ini yang paling dirasakan. Nah, kadang-kadang kita juga melihat jumlah produksi satelit yang dioperasikan. Berapa sih satelit yang dioperasikan? Itu yang jadi ukuran kepemimpinan. Ada juga jumlah produksi satelit, menguasai berapa persen market share. Pasarnya paling besar siapa sih? Kemudian pioneer di teknologi yang teraplikasi. Kita sekarang lihat banyak, nanti saya akan sampaikan juga dengan gambar-gambar,
Kemudian ada jumlah pelanggan dan kapasitas satelit. Tadi disampaikan kita sudah masuk kepada HTS yang sudah giga bergiga. Satelit yang terakhir diluncurkan, kalau tidak salah 200 atau 300 giga sekitar tahun 2018. Nah, ini teman-teman, Bapak, Ibu yang terhormat di webinar ini operator satelit telekomunikasi di dunia ini. Betapa banyaknya, gitu ya. Dan tapi kita ngelihat juga di Amerika Selatan masih jarang, gitu ya. Tapi Asia ini paling banyak. Siapa yang gede? Intelsat, paling banyak satelitnya, dan SIS. Tetapi perlu dicatat, mereka yang namanya Intelsat punya masalah juga di keuangan, gitu ya. SIS mungkin yang paling kuat sekarang dan paling banyak satelitnya. Nah, kemudian kita masuk ke ASEAN. Indonesia dulu yang pertama dan banyak negara tetangga yang belajar dari Indonesia sampai tahun 90-an. Sekarang yang punya perusahaan satelit ada Laos, ada Vietnam, ada Thailand, udah duluan, Malaysia. Nah, kemudian di Singapura sendiri itu ada Singtel, ya, kemudian ada Paksat, ada Kasivik. Ini ada perusahaan yang sekarang berdomisili di Singapura, headquarter-nya. Ini adalah Indonesia, ada Telkomsat, karena Telkom sudah mengalihkan ke Telkomsat, Indosat, sekarang juga dalam proses kerjasama di dalam regulator Indonesia, kerjasama antar operator dalam Indonesia. Jadi konsolidasi secara bisnis akan terjadi. Nah, ini perjalanan sejarahnya. Saya ingin lihat betapa seorang leader lihatnya harus vision ke depan. Di September 69 itu Jatiluhur itu dipasangin Intelsat, ya. Kemudian Palapa itu 9 Juli 76. Inilah perjalanan satelit yang ada di Indonesia. Dan ini juga yang tadi disampaikan Pak Denny, ada Tubsat 1, ada Tubs 8A3, kemudian ada 8 Aurari. Kedepannya apa sih? Sayang Nusantara 2 kemarin gagal. Nah, harapannya nanti pesawat yang tadi disampaikan Satria yang muncul di sini. Nah, kita juga berharap bahwa satelitnya 8 dengan 9 satelit konstelasinya dapat segera terlaksana. Nah, saya melihatnya, kita dengan bicara seorang leadership, apa sih? Saya melihat Telkom dengan Telkomsat mengoperasikan satelit sudah lama, 3 satelit, dan menjadi sumber talenta satelit Indonesia saat ini. Tentu hal yang wajar karena yang paling lama. Indosat itu menjadi perusahaan yang mengoperasikan pertama satelit komunikasi internasional. PSN itu yang pertama kali mengoperasikan incline, L-band, dan juga HTS. MNC dengan kekuatannya waktu itu adalah S-band. Nah, kita masuk ke game changer-nya satelit. Nah, singkatnya adalah tahun 45 Pak Clark ini itu membuat artikel extraterrestrial relays. Kemudian von Braun itu membuat satelit yang bisa di-guide misil tahun 44. 57 Sputnik ini berubah sehingga muncullah ide yang namanya Syncom menjadi GEO. Kemudian ini masih silinder semua. Kemudian masuk menjadi 3-axis itu di tahun 74. Kemudian namanya reuse rocket itu Space Shuttle di tahun 81 berubah. Nah, kemudian yang namanya satelit pertama gigabit itu yang namanya ACTS. Nah, setelah itu Iridium, waktu mobile yang pertama, perusahaannya memang sekarang dibantu oleh Amerika. Kemudian GPS itu baru muncul di tahun 2000-an, yang di masyarakat gitu ya. Kemudian saya masukkan Tubsat karena saya melihat ini menjadi game changer-nya Indonesia. Nah, tahun 2017 itu adalah komersial rocket reuse yang berhasil dari SpaceX. Kemudian SpaceX ngirim orang. Nah, ini yang terakhir kemarin adalah ini gambar ini, moga-moga kebaca. Ini adalah servicing satelit. Bahan bakar yang di angkasa yang habis itu bisa diperpanjang umurnya dengan ngirim satelit yang membawa bahan bakar. Dia ditempelin sehingga dia umurnya akan lebih banyak. Kemudian 5G ini akan mempengaruhi teknologi satelit. Kemudian yang berikutnya adalah ini yang LEO. Ada Starlink, tadi juga disebut. Nah, kita berharap tentunya 8 nih yang akan segera juga muncul.
Nah, itu di bidang satelit. Sekarang balik, bagaimana kita menjadi seorang pemimpin satelit baik secara individu maupun secara perusahaan. Kalau Bung Karno bilang, gantungan cita-cita setinggi langit. Kalaupun jatuh, akan jatuh di antara bintang juga. Nah, kemudian ada Warren Bennis, penulis, leadership adalah kapasitas untuk mentranslasikan mimpi menjadi realitas. Seorang Bill Gates sama, kita mikirnya ke depan. Leader lihatnya next century atau next decade. Kemudian dia bisa membuat orang lain menjalankannya bersama-sama. Nah, tapi apa sih itu leader? Leader itu adalah yang kita lihat di kiri bawah, Peter Drucker adalah seseorang yang mempunyai follower. Nah, kalau kita ambil John Maxwell adalah seorang leader itu bisa mempengaruhi orang lain. Tapi jangan lupa, setiap orang adalah pemimpin. Paling tidak pemimpin dirinya sendiri. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi, kita ini pemimpin. Nah, masuk ke tingkatan di kepemimpinan Maxwell. Tadi bilang mimpi. Yang namanya Pak Clark udah mimpi bahwa akan ada satelit. Benar terjadi. Pak Iskandar dulu, oh Indonesia butuh satelit. That's leaders. Tapi yang melakukan tentu Presiden pada saat itu Pak Harto. Nah, level kepemimpinan apa sih? Yang menulis John Maxwell, nah ini yang paling bawah itu karena posisi. Jadi dia karena jabatan. Karena jabatan dia menjadi pemimpin. Kemudian diikuti dengan karena hubungan dia diangkat. Ketiga, dia menjadi pemimpin karena dia memproduksi, menghasilkan. Nah, yang berikutnya adalah pemimpin itu bisa membentuk pemimpin yang lain berikutnya. Terakhir, level yang paling tinggi adalah orang yang direspek. Orang yang memberikan nilai baru kepada komunitas. Jadi berguna kepada komunitas. Ini pimpinan. Nah, dari itu motivasinya apa sih? Kita sebagai orang di Indonesia, kita ngelihat tantangan luar biasa. Mari kita membuat motivasi. Membuat bagaimana kita menjadi pemimpin. Nah, itu satu adalah, ini ada satu teori yang menggunakan namanya 3H. Head, kepala, heart, hati, kemudian ada yang namanya hand. Nah, heart itu kita melakukan sesuatu dengan hati, dengan senang. Pikirannya kita secara rasio bisa menerjemahkan nge-planning. Yang berikutnya kita bisa jalanin semua. Nah, dengan hal ini, coba kita bayangkan kita semua, apa sih yang sudah kita siapkan diri kita sendiri menjadi pemimpin, atau kalau sudah jadi pemimpin apakah yang akan kita sampaikan kepada lingkungan kita. Nah, karena saya orang Indonesia, saya coba tampilkan pendekatan 4R. Dulu ada Pak Arif Yahya, tapi saya melihat saya setuju dengan ini. Jadi yang pertama adalah ruhnya, spirit kita. Kita harus mau pikirannya terbuka. Harus mau bergerak, berubah. Kita harus punya teman silaturahmi, namanya kolaborasi. Kemudian kita harus gigih dan jatuh, bangun lagi. Tapi jangan lupa, kita harus menjadi orang yang bisa dipercaya. Nah, kita ngambil risiko. Rasio, saya pikir kita semua banyak rasio, semuanya kita belajar dari mulai STK sampai dengan selama kita kerja, segalanya pasti kita menggunakan rasio. Raga tentu harus sehat, apalagi kalau di satelit itu kalau ada gangguan, kita bisa nggak tidur 3 hari, gitu ya. Nah, itu harus diimbangin dengan rasa biar kita senang nggak sakit. Sifat industri satelit, saya loncat nih. Pak Tonda mengingatkan ya. Waktu Bapak lewat 5 menit. Waduh, oke. Singkat aja. Ini industri satelit, silahkan baca aja. Kita mau tidak mau ngikutin dia semua yang ada di sini. Tahapan pimpinan, caranya ini saya langsung aja. Tahapan pimpinan ada di situ, diawali dengan namanya self-awareness. Ini juga silahkan Anda baca sendiri, gitu ya. Tapi saya ada quote-quote dari orang lain yang membuat mereka itu menjadi pimpinan di lingkungannya. Nah, dan yang terakhir ini adalah kemampuan pemimpin adalah ada baca, nanti bisa juga, saya nggak tahu, nanti dibagikan mungkin filenya.
Nah, caranya apa sih? Yang pertama kita cari role model, cari mentor, kemudian cari lingkungan yang mendukung, dan tentunya kita harus mengenal diri kita sendiri. Terima kasih, dan semoga manfaat, semoga menginspirasi apa yang disampaikan, dan kalau ada isi yang nggak tepat, tolong dikoreksi, dan kalau ada yang salah secara umum adalah saya minta maaf. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Tonda sudah banyak sharing tentang satellite leadership in satellite dan 4 OR yang sudah dilaksanakan di Telkom Group. Baik, nanti untuk lebih dalamnya, lebih detailnya, diskusi waktunya lebih panjang di akhir acara ini. Mohon bersabar, semua peserta mohon tidak live dulu karena acara puncaknya ada di akhir diskusi kita untuk mengeksplor dari para narasumber yang telah menyampaikan materinya. Berikutnya adalah tak asing lagi nih, pakar kita Bapak Dr. Dadu Mansur. Ya, Dadu ini adalah anak bangsa kita yang berkiprah di dunia satelit juga. Sudah lama dan sekarang masuk ke dunia pendidikan. Menjadi kepala sekolah SMK Telkom Bandung, dan beliau adalah yang sangat kuat spiritnya sehingga bisa menyelesaikan S3 di Universitas Pajajaran. Baik, peran satelit menjaga performasi ekonomi makro ini menarik sekali dibahas. Situasinya sedang hot di Indonesia, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi dan bisa memberikan solusi bagi bangsa Indonesia. Silakan Pak Dadu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Imam, Pak RT. Kemudian yang kami hormati Pak Tonda selaku pelatih kami, senior kami. Pak Denny Setiawan, selamat ketemu kembali Pak. Dulu sering diskusi waktu saya di RISTI. Kemudian rekan-rekan yang lain luar biasa. Baik, kita memasuki ekonomi ini adalah fundamental fondasi dari semua organisasi, termasuk negara kita. Jadi semua organisasi tanpa fundamental ekonomi dia tidak bisa bergerak. Ini background saya, pendidikan saya. Agenda hari ini adalah kita melihat kondisi empiris makroekonomi kita, kemudian fokus pembangunan nasional seperti apa, dan peran satelitnya di mana berkaitan dengan makroekonomi, dan lain adalah case study. Nah ini makroekonomi kita pada tahun 2019 kita masih di atas 5% gitu ya pertumbuhan ekonominya. Masih bisa sustain, survive di tengah-tengah kompetisi yang luar biasa, di tengah perubahan era digital yang luar biasa, era VUCA gitu ya. Nah ini tantangannya di tahun 2021 gitu ya. Sekarang ini kita minus posisi pertumbuhan ekonomi. Kenapa minus? Karena memang semua negara mengalami tsunami ekonomi. Dan ini menjadi sesuatu yang berat gitu. Maka kami menyebut dalam kondisi pandemik ini, kami mengeluarkan konsep yaitu new normal adalah new process quality. Jadi kita harus membangun sebuah proses yang berkualitas di mana kita bisa menyalip di tikungan kalau dalam budaya balapannya Rossi gitu ya. Maka satelit harus bisa membuat sebuah proses baru yang berkualitas. Sebagaimana tadi banyak disampaikan oleh Pak Tonda sama Pak Denny, banyak potensi resource yang bisa memanfaatkan satelit untuk menumbuhkan sektor ekonomi. Ini prioritas pembangunan nasional. Yang pertama adalah pembangunan manusia. Nah, pembangunan manusia tentunya butuh akses telekomunikasi, akses internet. Sehingga di sana ada peran satelit. Yang kedua, mengurangi kesenjangan antar wilayah. Sebagaimana kita ketahui, KTI merupakan daerah yang memang akses internet telekomunikasinya sangat kurang. Kemudian peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, pariwisata. Nah, pariwisata ini menjadi stream baru yang sangat diharapkan bisa mendongkrak ekonomi nasional. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional, maka tentu saja makroekonomi Indonesia akan meningkat. Kemudian berkaitan dengan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air. Ini kita sangat berlimpah pangan, energi, dan sebagainya. Kita negara paling kaya. Namun faktanya sampai dengan hari ini kita belum bisa mengoptimalkan secara maksimal karena kita datanya masih lemah, karena data kita manual. Dengan satelit, insya Allah, semua energi ini, sumber daya ini akan bisa dimulai. Kemudian stabilitas keamanan nasional, tentu saja akan sangat membutuhkan satelit. Jadi dari gambaran ini, sebetulnya peran satelit sangat luar biasa, urgen, sangat penting. Semuanya membutuhkan satelit, terutama daerah-daerah
luar daerah rural yang sangat membutuhkan satelit. Nah, ini gambaran posisi ekonomi kita justru sekarang kondisi terkini adalah mulai bergeser ke timur, di mana kita tahu di timur banyak pulau, banyak pantai, banyak sumber daya laut yang luar biasa, banyak tambang yang luar biasa. Itu terjadi peningkatan yang cukup mulai naik gitu ya. Dan tentu saja karena di timur ini akses data, akses internet, akses komunikasinya masih lemah, maka peran satelit sangat luar biasa. Dan tentunya dengan pertumbuhan industri 4.0, dengan adanya IoT dan sebagainya, tentu ini sangat membutuhkan akses satelit. Jadi untuk monitoring, untuk memasang SCADA, IoT dan sebagainya itu butuh akses. Dan satelit sangat memegang peranan penting. Ini berkaitan dengan sasaran bagaimana menumbuhkan nilai ekonomi gitu ya. Bagaimana pariwisata itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi sekarang berkaitan dengan pandemik ini tentunya pariwisata agak terhantam. Namun bisa kita lihat di mana devisa kemarin bisa sampai 180 triliun. Ini luar biasa. Dan kita tahu bagaimana kita memiliki pulau-pulau yang banyak, pantai yang bagus-bagus. Dan itu tentunya sangat membutuhkan satelit untuk bisa di-monetizing, untuk bisa dipromosikan, untuk bisa memberikan fasilitas bagi para wisatawan. Ini sangat menarik. Jadi kalau dulu kita selalu berpikir tentang sumber daya alam, dengan di mana ada mining dan sebagainya, manufaktur, itu sekarang sudah terjadi pergeseran bahwa di ekonomi itu sektor pariwisata demikian luar biasa. Termasuk sekarang dalam pandemi pandemi COVID ini, pariwisata itu mulai menggeliat kembali karena orang membutuhkan hiburan, membutuhkan sebuah proses dalam kehidupannya yang berkualitas. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, satelit memegang posisi yang sangat penting untuk daerah rural. Kemudian pantai-pantai tadi pulau, sebagaimana yang saya sampaikan, bahwa kepulauan kita itu sangat indah, luar biasa. Dan sangat berpotensi untuk menumbuhkan satu pariwisata, yang kedua sektor ekonominya akan tumbuh. Sektor ekonomi turunannya akan tumbuh. Jika devisa itu banyak masuk dan sektor pariwisata terus meningkat, tentunya dalam suasana pandemik ini kita harus membuat sebuah strategi, sebuah proses di mana para wisatawan tetap aman dalam menjalankan perjalanan wisatanya, maka pertumbuhan pariwisata akan tumbuh. Gitu ya. Nah, ada dua hal penting yang juga sangat bergantung dengan satelit, yaitu adanya infrastruktur. Kenapa infrastruktur ini? Karena infrastruktur ini akan bisa melewatkan data, bisa membangun komunikasi daerah yang jauh di pelosok sana, di ujung sana, bisa tetap komunikasi. Dalam konsep manajemen ada satu hal penting yang pertama kali harus dilakukan, yaitu data mining, melakukan mapping. Selama ini kenapa sumber daya alam kita tidak terkelola dengan baik, program-program pembangunan tidak efektif dan efisien, karena program-program yang diturunkan tidak match dengan kondisi di lapangan. Datanya tidak valid. Sehingga diperlukan data yang valid, data yang online, real time, langsung diambil dari objek yang kita lakukan pembangunan program bangunan di sana. Sehingga infrastruktur ini benar-benar memegang peran penting. Kemudian pembangunan sumber daya manusia. Bagaimana kita ketahui Bapak Ibu sekalian, bahwa banyak sekali daerah-daerah yang jauh dari pusat informasi. Mereka terutama yang menggarap sektor pertanian, kemudian sektor peternakan, perhutanan dan sebagainya, agrobisnis, itu benar-benar membutuhkan sebuah informasi, sebuah training. Dengan satelit, maka bisa dilakukan training keahlian secara online. Dan tentu saja ini akan meningkatkan skill dan kompetensi dari para petani, para nelayan, dan sebagainya. Gitu ya. Sumber daya alam tentu saja juga akan sangat membutuhkan satelit. Ini ada arahan dari Bapak Presiden kita bahwa menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat. Jadi ini misi yang sangat penting. Tentu saja kalau produksi rakyat itu adanya di daerah pelosok-pelosok. Adanya di hutan-hutan, adanya di gunung-gunung, mungkin di daerah daerah jauh di perkebunan gitu ya. Itu akses komunikasi internetnya sangat kurang. Dan ini memegang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Sokok guru ekonomi kita adalah ekonomi rakyat, di mana ekonomi pedesaan itu yang lebih tahan terhadap gonjangan ekonomi global. Sehingga satelit menjadi faktor yang sangat penting untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi kerakyatan ini.
kami melihat mengamati beberapa kasus di mana di Jawa Barat ini untuk sapi itu 90% masih impor. Tentu saja ini akan sangat memberatkan neraca perdagangan kita. Dari data para peternak itu didapatkan bahwa mereka sangat tertinggal faktor skill dan kompetensinya. Tentu saja ini membutuhkan sebuah metodologi proses learning, dan dengan era digital learning ini harusnya para peternak itu bisa di-upgrade skill dan kompetensinya. Dan tentu saja ini membutuhkan sarana komunikasi, sarana internet yang cukup memadai. Dan yakin dengan adanya satelit, semua wilayah-wilayah yang di pinggiran bisa di-cover oleh satelit. Nah, ini kita tidak bisa memungkiri bahwa semuanya akan serba digitalisasi, semuanya akan bermain di digital. Maka kalau kita mau menumbuhkan pertumbuhan ekonomi, sektor ekonomi real di masyarakat, semuanya harus bergeser ke arah digital. Bila tidak, maka kita akan menjadi objek market bagi negara-negara lain. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana peran satelit yang strategis di laut, sumber kekayaan alam kita yang luar biasa. Di sana ada ikan, ada tambang, ada macam-macam, itu ada garam dan sebagainya. Kemudian di daerah pegunungan, daerah hutan, itu semuanya membutuhkan data mining yang luar biasa untuk monitoring dan pengelolaan. Namun saat ini memang karena resource satelit yang terbatas, barangkali kita dari sisi satelit remote sensing juga belum terlalu kuat dan penggunanya juga belum masif, sehingga resource sumber daya alam kita belum bisa dioptimalkan dengan luar biasa. Masih banyak terjadi pencurian ikan, pencurian hutan dan sebagainya kayu. Itu menjadi concern kita semua. Dan ini perlu transformasi digital sebagaimana yang dicanangkan oleh Bapak Presiden. Transformasi digital ini menjadi sesuatu yang fundamental, yang saya sebut tadi adalah new process quality. Bagaimana kita membangun proses yang berkualitas, dengan digitalisasi semua data akan bisa dilakukan data mining, dan dari situ bisa kita analisa untuk membuat program yang efektif dan efisien. Sehingga program-program pemerintah akan bisa mendongkrak secara maksimal pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Bapak Denny, bahwa baru 75% wilayah Indonesia yang terakses oleh jaringan telekomunikasi, ya, sehingga ada 25% yang memang butuh akses satelit, dan ini menjadi PR besar kita. Gimana akses satelit tadi disampaikan supaya murah, gitu ya. PR-nya itu bagaimana murah. Tentu saja kalau dia volumenya besar bisa akan murah, dan tentu saja kalau pemerintah memang bisa memberikan subsidi terhadap paket satelit akses ini kepada para peternak, pada nelayan, para petani, dan sebagainya, tentu ini akan sangat berdampak yang signifikan kepada industri real di lapangan. Ini pembangunan jalan, tran luar, dan sebagainya tentu saja membutuhkan satelit juga. Jadi satelit memang sangat diharapkan dapat menjadi jalan dalam komunikasi, dalam membangun sebuah pembangunan di ujung-ujung sana. Satelit memegang peranan penting. Dan di negara maju pun sebetulnya satelit sangat menjadi infrastruktur dalam pendidikan nasional. Bagaimana pendidikan nasional bisa melalui TV satelit, tentu saja diperlukan regulasi yang bisa memberikan pendidikan yang berkualitas dalam jaringan satelit dan bisa murah tarifnya. Sehingga semua masyarakat di paling ujung pelosok sana memiliki pengetahuan yang sama, kepincangannya, ketimpangannya bisa agak dipersempit, bisa diperkecil. Ini menjadi PR kita dalam membangun manusia Indonesia dalam sebuah transformasi digital, sehingga manusia Indonesia skill dan kompetensinya bisa meningkat. Dengan skill kompetensi meningkat, maka produktivitas kerjanya, produktivitas usahanya akan meningkat juga. Ketika ekonomi masyarakat meningkat, maka secara global, secara total, makroekonomi nasional juga akan meningkat. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, kita bisa melihat bagaimana potensi negara kita. Di sana ada keragaman hayati yang luar biasa, hutan kita luar biasa, kemudian ada laut kita yang sangat kaya. Ada isu atau rumor bahwa seandainya laut kita itu disewakan, maka sebetulnya utang negara kita sudah lunas. Jadi dari laut saja sebetulnya kita bisa mendongkrak ekonomi kita. Kemudian ada potensi mining. Ada tambang, potensi pertanian, potensi desa yang luar biasa juga, yang sebetulnya potensi desa ini juga akan berdampak langsung kepada masyarakat. Kalau masyarakat ekonominya kuat, maka negara juga akan kuat. Termasuk bagaimana kebakaran hutan sebetulnya ini bisa diminimalisir dengan teknologi satelit. Harusnya hutan kita bisa dimonitor
jauh-jauh hari dengan satelit remote sensing seperti yang dikembangkan oleh rekan kita dari LAPAN, harusnya semua hutan bisa dimonitor. Dan tentu saja ini kita bisa membuat program termasuk perkebunan, berapa luas perkebunan kita, bagaimana prospektif mendongkrak ekonomi nasional akan terjadi, harusnya itu bisa dimonitor secara dini. Dan tentu saja pemerintah bisa membuat program yang sangat signifikan buat kemajuan makroekonomi kita. Dan saya akan fokus kepada masalah desa ya. Bagaimana peternakan itu memberikan kontribusi yang luar biasa kepada ekonomi nasional. Dan peternakan ini memiliki sustainable yang sangat kuat. Gitu ya. Cuman sayangnya memang peternakan kita ini masih manual, masih konvensional, sehingga kita sampai dengan hari ini masih sebagian besar impor. Dan impor ini sangat memberatkan makroekonomi kita. Ini ada kasus-kasus. Pada waktunya tinggal 5 menit. Ya. Ini kasus bagaimana peternakan kita memprihatinkan gitu ya. Ada fraud di sana, ada apa itu penipuan dana kur, ini kan memprihatinkan. Kenapa? Karena datanya tidak real time. Sehingga penipuan terjadi di mana. Namun ada juga seorang cerita di Ludwika ini yang memiliki bisnis sapi beromset 1,6 triliun. Bayangkan, satu orang peternak dia memiliki omset triliunan. Dan kalau ini bisa diduplikasi di banyak tempat, maka yakin fundamental ekonomi kita akan luar biasa. Gitu ya. Nah, memang ini agak memprihatinkan Bapak Ibu, saya menyampaikan data apa adanya, bahwa kita ini sekarang meskipun penduduknya besar, ternyata masih menjadi importir susu. Gitu ya. Jadi kita banyak balita, susunya impor kita. Padahal harusnya tanah kita subur gitu ya. Kita bisa mengembangkan peternakan dengan luar biasa, sapi perah. Tapi faktanya kita impor gitu. Kenapa bisa seperti ini? Kemudian kebijakan pengembangan tentu saja membutuhkan kematangan pentahelik. Nah ini mohon maaf, saya buka apa adanya. Pentahelik kita sampai saat ini masih jalan di tempat. Belum terjadi soliditas dari akademisi, bisnis, government, community, dan media yang solid. Sehingga bisa satu kesatuan, satu kata, satu konsep, satu persepsi untuk membangun negeri kita. Contohnya ya tadi saya mendapatkan keluhan dari peternak di mana beliau tidak mendapatkan bimbingan pengembangan training, skill, dan kompetensi dari perintah. Pada saat mau peresmian saja peternak ini didatangi oleh pejabat gitu ya biasa untuk menjadi KPI dari departemen itu, dari dinas itu. Ini memprihatinkan. Gitu. Coba kita bayangkan bagaimana Jepang sudah membentuk Society 5.0. Ini menjadi suatu yang luar biasa. Negara yang maju adalah negara yang tadi seperti yang disampaikan Pak Tonda, visioner. Mereka membangun Society 5.0. Maka kita juga harus membangun Human Capital 5.0. Bagaimana yang kita butuhkan saat ini. Jika human capitalnya ini sudah kita siapkan, insya Allah tahun 2045 kita akan menjadi lumbung pangan dunia. Sehingga dengan kita menjadi lumbung pangan dunia, karena kita tanahnya subur di daerah tropis, daerah khatulistiwa, tentunya ini sangat memiliki potensi yang luar biasa. Dan diharapkan makroekonomi kita akan kuat. Nah ini enabler digitalisasi peternakan salah satunya adalah akses internet, di mana satelit sangat berperan penting ya. Ada beberapa yang sudah membuat Ternaknesia, kemudian Angon dan Angon ID. Ini juga menjadi cikal bakal dari digitalisasi peternakan, gitu ya. Ini aspek manfaat ini akan bisa sangat membesarkan peternakan jika itu dikelola secara digital, maka peternakan akan tumbuh dan akan terjadi crowdfunding di sana. Masyarakat akan mau investasi. Pak Imam mungkin akan mau investasi ketika dia percaya, Pak Imam percaya, trust investasinya aman di peternakan ya. Kemudian yang ini contoh-contoh bagaimana peternakan digitalisasi. Nah ini mungkin terakhir adalah bagaimana ketika contoh kasus tadi peternakan digital ini dilakukan, maka akan secure, real time, datanya bisa dimonitor, complete, valid, bisa cepat dan simple. Dan impact-nya akan kepada tingkat kepercayaan, kenyamanan, kepada engagement antara investor dengan para peternak, akan loyal dan akan masif. Akan banyak peternakan-peternakan kita yang tumbuh, sehat, dan akan sangat berkualitas menghasilkan sebuah income ekonomi yang masif. Tentunya ini akan mendongkrak karena trust-nya tinggi gitu ya. Nah ini terakhir kesimpulannya adalah makroekonomi Indonesia sangat bergantung kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Pengelolaan natural resource sangat membutuhkan teknologi digital dan kompetensi human capital. Jadi dua hal, teknologi dan kompetensi HC, human capital. Dua-duanya ini harus ditingkatkan. Dan satelit memiliki peranan penting untuk melakukan dua hal itu. Satu, melakukan transformasi digital.
Yang kedua, berperanan dalam menaikkan kualitas human capital. Kemudian digitalisasi sektor hulu sampai hilir ini akan menjadi kunci dalam meningkatkan ekonomi nasional kita. Jadi satelit sangat penting karena satelit bisa menjangkau tempat-tempat yang jauh, tempat peternakan yang di daerah perkebunan, gitu ya, perkebunan sawit dan sebagainya, itu bisa diintegrasikan dengan peternakan. Maka insya Allah dengan peranan satelit yang dioptimalisasi, ditingkatkan tadi inovasinya, penggunaannya, baik dari presnya dan segala macam, maka ekonomi masyarakat akan tumbuh, ekonomi kerakyatan akan tumbuh, dan ini akan menjadi fondasi kuat bagi makroekonomi kita. Mungkin itu saja dari saya, mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik ini, harusnya 2 jam untuk ekonomi makro ya. Banyak solusi dan peranan penting satelit, khususnya untuk meningkatkan ekonomi makro nasional, yang kalau kita ketahui bahwasanya pertumbuhan ekonomi semua sektor minus, tetapi di sektor telekomunikasi naik 10%, dan salah satu kontribusinya adalah Telkom Satelit Indonesia yang menyiapkan infrastruktur untuk ke seluruh Nusantara. Baik, untuk mengeksplor lebih lanjut nanti Pak Dadu akan kita tanya pada saat akhir-akhir seksi. Ini banyak penanya yang sudah siap berdiskusi. Berikutnya, seksi berikutnya tidak kalah penting. Kalau ada regulasi sudah, masalah manajemen sudah, masalah ekonomi sudah, sekarang kita masuki adalah human capital strategic for engineer. Tadi udah disinggung bahasanya peran penting seorang engineer, the man behind the gun. Secanggih-canggihnya satelit, pasti peran manusia atau engineer ini sangat menentukan. Baik, kepada Dr. Cuk Jaka, apakah sudah bergabung ya? Dr. Sudah, Pak Imam. Sudah, Pak Imam. Silakan masuk. Selamat Pak Dr. Cuk Jaka, ini dosen pasca sarjana di Universitas Wahid Hasim Semarang dan juga lama bekerja di dunia Telkom satelit dari Indonesia Timur sampai Indonesia Barat. Silakan Pak Cuk Jaka. Baik, terima kasih Pak Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak pakai video karena mengingat efisiensi bandwidth seperti yang diajarkan Pak Tonda. Jadi supaya bandwidth-nya efisien, saya nggak pakai video supaya suaranya jernih. Dan sebentar saya share screen dulu. Screen. Sudah belum Pak ya? Sudah kelihatan belum Pak? Belum tampil, Belum. masuk. Belum ya. Belum tampil. Lain nggak ada yang share ya, ada exit semua. Oke. Screen. Oh, atau ini. Bapak, Ya. ini. Oke. Sudah. Oke, ya. Silakan Pak Cuk. Oke Pak, sebentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Denny dari Dirjen, kemudian Pak Tonda ini pimpinan kami di satelit, dan Pak Dadu ini kawan kami di satelit, dan Pak Agung ini pimpinan kami yang sekarang di satelit juga nih. Dan Pak Imam sebagai moderator, ini senior saya nih. Senior saya 2 tahun di satelit, beliau duluan di satelit. Bagian saya adalah Human Capital Development Strategy for Satellite Engineer. Jadi di sini bisa dipandang dari 2 sisi. Sisi pertama adalah dari sisi pengelola human capital itu sendiri, yang kalau dulu namanya adalah bagian HRD, ya, bagian HRD atau bagian HR, ya, bagian HR. Sekarang namanya bagian capital, human capital. Yang kedua adalah dari sisi human-nya itu sendiri, dari sisi orangnya itu sendiri, atau dari sisi engineer-nya itu sendiri.
Nah, pada kesempatan ini karena audiennya adalah mahasiswa kebanyakan ya, mahasiswa-mahasiswa saya juga dulu itu di IT Telkom Purwokerto. Kalau yang sekarang mungkin sudah semester 8 lah gitu. Jadi kita akan pandang dari sisi human-nya, dari sisi sumber daya manusianya. Karena kalau dari sisi pengelolanya itu lain sesi. Oke, saya hello dulu, absen dulu. Nama saya adalah Joko Purwanggono. Saya lahir dan besar dari SKSD. Jadi sama dengan Pak Tonda. Cuma bedanya kalau Pak Tonda itu lahirnya dari manajer sampai direktur. Kalau saya lahirnya dari staf, dari teknisi. Ini foto saya waktu habis di training oleh Pak Tonda ini tahun 89 ya, 89 atau 88 itu. Saya training SKSD atau training CPC itu bersama senior saya juga, ini Pak Imam, dulu sering debat. Jadi banyak kata-kata yang disampaikan, diajarkan dari Pak Tonda sebagai leader, waktu itu Pak Tonda sudah leader ya, ke kami sebagai engineer. Kalau saya lahirnya dari teknisi, pensiunnya cuma sampai manajer. Kalau Pak Tonda lahirnya manajer, pensiunnya direktur. Nah, itu bedanya di situ. Karena saya lahirnya dari teknisi, tentu saya banyak mengalami suka dukanya sebagai engineer, sebagai teknisi. Kalau Pak Tonda mengalami suka dukanya sebagai pengelola bisnis satelit. Maka agenda yang pertama adalah saya akan sharing experience ya. Sharing tentang bagaimana mengelola teknis satelit. Yang kedua adalah kompetensi framework yang dibutuhkan oleh organisasi bisnis, khususnya satelit. Kemudian analisis human capital needs untuk mengoperasikan dan untuk memaintain satelit teknologi. Yang keempat adalah ilmu baru ini sebetulnya, the power of strength rule, untuk mencapai suatu performansi, yang tinggi dalam sebagai engineer. Kemudian yang terakhir adalah closing dan stand out assessment. Oke, sharing experience. Sebagai teknisi kita harus mempunyai kompetensi yang betul-betul tinggi di bidang satelit. Betul-betul harus paham filosofinya. Ya. Karena kalau tidak paham akan hang di lokasi. Karena penempatan teknologi satelit ini umumnya di pelosok-pelosok Nusantara sana, yang sekarang di Indonesia Timur sana banyak. Harus berkoordinasi dengan orang-orang Indonesia Timur, dengan orang-orang terpencil. Kalau kompetensinya tidak tinggi akan hang, tidak ngerti. Katakanlah coba 3 dB up, nah, kalau nggak ngerti ya gimana gitu. Kemudian harus mempunyai disiplin yang tinggi. Disiplin yang tinggi karena bekerja di bidang engineer satelit ini, satelitnya di transpondernya di sana, di atas sana. Kalau kita tidak disiplin, menaikkan level karir semaunya sendiri akan mengganggu seluruh transponder, bahkan seluruh satelit akan terganggu. Banyak kasus karena ketidakdisiplinannya ini, maka banyak perangkat-perangkat yang jebol. Satelit dalam kondisi saturation point, sehingga akan menyibukkan seluruh anggota pengelola teknisi satelit. Yang ketiga, dibutuhkan satu loyalitas dan solidaritas yang tinggi. Sebagaimana kita ketahui bahwa goal kita adalah operation. Goal kita adalah operasi dengan baik sesuai standar teknis. Kalau kita tidak loyal dengan pimpinan, tidak loyal dengan standar operation and procedure, semaunya sendiri, ya tidak mempunyai solidaritas yang tinggi, tentu ini juga akan kacau. Yang keempat adalah mempunyai daya kreativitas yang tinggi. Jadi kadang-kadang kita di lokasi nun jauh di sana, banyak pengalaman saya di daerah Indonesia Timur, contohnya di Tanah Merah, harus
mendirikan antena baru di sana harus cross-pol dan lain sebagainya. Kalau tidak punya daya kreativitas tinggi, ini juga akan kacau, akan stres. Banyak orang-orang satelit yang stres karena itu. Dan harus tekun dan pantang menyerah. Tadi Pak Tunda sudah menyampaikan, kadang-kadang untuk mengatasi gangguan tuh kita 3 hari 3 malam nggak tidur. Gitu. Nggak tidur. Kalau tidak tekun dan pantang menyerah ya habis, akan stres. Ini pengalaman saya di dunia satelit, ya, di waktu mengoperasikan satelit. Nah, sekarang bagaimana analisisnya yang dibutuhkan di dunia satelit itu? Kita mengenal ada CBHRM atau Competent Based Human Resource Management, dan sebetulnya ada TBHRM yang sebetulnya tumbuh beriring bersamaan. Hanya saja yang namanya TBHRM atau Talent Based Human Resources Management ini terlewatkan, ya, terabaikan. Lebih konsen ke CBHRM. Telkom sendiri fokus ke CBHRM, makanya orang Telkom itu pinter-pinter, tapi banyak juga yang stres. Gitu. Nah, ini perjalanan daripada Human Resources Management, ya, yang dulu namanya personal administrasi, jadi fokusnya ke administrasi, kelengkapan dokumen administrasi, kemudian berkembang menjadi Human Resources Management, lebih fokus pada memberdayakan sumber daya manusia itu sendiri, dan yang terakhir adalah human capital. Jadi manusia sudah dianggap sebagai kapital, sebagai modal, sebagai aset. Gitu. Yang sekarang. Sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan teknologi digital sekarang ya mengalami puncaknya lah ya, mengalami puncaknya yang sangat luar biasa. Segala sesuatu berbasiskan teknologi. Sedangkan bisnis harus jalan, harus punya manusia. Ini adalah perkembangannya daripada human capital digitalization. Jadi Anda ya sebagai generasi muda, mahasiswa, dan teman-teman mungkin yang masih in charge di satelit, in charge di Cibinong atau di stasiun bumi manapun, harus pandai-pandai menyesuaikan diri bahwa sekarang adalah zamannya arah digital. Nah, kita bicara tentang kompetensi framework yang dibutuhkan oleh organisasi saat ini. Itu saya petakan menjadi 3. Yang pertama adalah functional skill atau kemampuan teknis. Kemudian yang kedua adalah managerial and leadership skill yang tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Tunda. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yang kadang terabaikan adalah core kompetensi. Jadi kompetensi ini yang harus dimiliki oleh semua karyawan. Kompetensi harus dimiliki oleh semua orang. Ya, kompetensi inti. Apa itu adalah antaranya adalah kejujuran, disiplin, integritas, loyalitas, adaptability, accountable, komitmen, tanggung jawab, teamwork, communication, dan lain-lain. Dan ini pengaruhnya terhadap efektivitas, ya, terhadap efektivitas produktivitas adalah di atas 50%. Ya, di atas 50%. Maka sebagai engineer yang akan masuk ke dunia satelit, ini perlu diperhatikan core kompetensi ini. Nah, dalam kaitannya dengan talent based human resources management, salah satu yang sedang mengembangkan itu adalah Mr. Marcus Buckingham. Dalam bukunya adalah Stand Out. Beliau adalah seorang dosen di Harvard University di bidang manajemen dan membuat buku ini. Yang isinya kurang lebih adalah tentang what is the 9 strength rule. Jadi inti dari buku itu adalah pahami kelemahan dan kekuatan Anda. Jangan fokus terus mencoba memperbaiki kelemahan Anda, tetapi temukanlah kekuatan Anda dan kembangkanlah secara maksimum. Itu intinya kurang lebih seperti itu. Jadi
sebagai leader, tadi sudah disampaikan Pak Tunda, apapun situasinya, respon pertama seorang manajer, seorang leader yang hebat adalah selalu memikirkan individu karyawan yang bersangkutan dan berupaya membantu karyawan tersebut dapat mencapai keberhasilan atau kesuksesan. Dan manajer yang biasa-biasa saja, gitu ya, itu percaya bahwa sebagian besar hal dapat dipelajari dan oleh karena itu esensi manajemen adalah untuk mengidentifikasi area yang lebih lemah dari setiap orang dan menghilangkannya. Sedangkan manajer yang hebat saat ini adalah justru mengidentifikasi kelebihan-kelebihan karyawan dan mengembangkannya. Jadi mengabaikan kelemahan. Karena bagaimanapun seorang manusia tentu ada kelebihan dan ada kelemahan. Kalau kita fokus memperbaiki kelemahannya, padahal yang namanya kelemahan ya tetap kelemahan, diperbaiki sebagaimanapun tetap akan kelemahan. Lebih baik kita menginventarisir kelebihan-kelebihan kita dan mengembangkannya. Nah, Marcus Buckingham itu mendeskripsikan 9 peran manusia, ya, 9 peran manusia. Antara lain adalah advisor, konektor, equalizer, influencer, provider, stimulator, teacher, dan lain sebagainya. Jadi setiap manusia itu ada ke-9 unsur ini. Nah, setiap manusia ada 9 unsur ini. Nah, yang pertama advisor ini saya rangkum saja dari bukunya itu, ini kesimpulan. Contohnya seorang advisor itu adalah seorang pemikir praktis dan konkret, kuat dalam berpikir dan mampu memecahkan masalah orang lain. Kemudian konektor itu seorang katalisator, menyatukan kekuatan beberapa pihak untuk menjadi lebih baik. Dan seterusnya. Contoh detail hasil asesmen ada di PDF, itu sudah saya share ke panitia. Ini adalah ke-9 role yang dimiliki oleh manusia. Setiap manusia memiliki ke-9 role tadi. Hanya ada beberapa yang dominan. Jadi Marcus menyarankan cari 2 role, 2 peran yang dominan dan itulah yang dikembangkan. Ya, dan itulah yang dikembangkan. Fokus mengembangkan 2 role yang dominan, kemudian itulah yang dikembangkan. Anda semua bisa assessment sendiri, ya, itu assessment sendiri, ini linknya itu caranya, tahapannya seperti itu. Nanti hasilnya sebagaimana contoh di PDF yang sudah saya sharing. Yang dalam bahasa Indonesia saya punya, gitu ya. Saya punya tapi belum saya publikasikan. Kemudian kalau ingin ingin konseling bisa secara pribadi via WA atau apa ke saya bagaimana detailnya. Nah, kesimpulan khusus untuk satelit engineer adalah bagaimana tadi saya sampaikan bahwa kompetensi teknis harus betul-betul dikuasai, harus menguasai kompetensi teknik. Kalau di satelit itu ada namanya operator, ada yang bagian maintenance, ada yang bagian perbaikan perangkat, ada yang bagian analis, ada yang bagian planning. Untuk analis dan planning itu di Cibinong, di kantor pusatnya. Kemudian harus juga mempunyai skill leadership atau dan managerial skill. Bagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Tunda. Jadi banyak orang-orang satelit yang harus di leader, harus di manage. Kalau manajerial itu adalah mengelola barang mati, tapi kalau leader itu mengelola barang hidup. Jadi kalau leader itu yang dikelola adalah hati, perasaan. Jadi bagaimana perasaan orang-orang itu supaya mau mengikuti apa keinginan kita. Itu leader. Ya, core kompetensi yang tidak kalah pentingnya yaitu ini harus dipahami bersama, kejujuran dan disiplin. Kejujuran di sini tidak hanya
tidak hanya masalah keuangan saja, tapi kejujuran dalam koordinasi, dalam koordinasi teknis ya. Ini harus jujur, tidak boleh kalau di tingkat IF disuruh 3 dB up, terus Anda menaikkan 6 dB up supaya karirnya naik, ya, itu tidak boleh. Tidak boleh, harus jujur sesuai dengan SOP dan SMP sudah ada di satelit itu. Kemudian harus disiplin dan integritas. Nah ini kata-kata integritas ini yang kadang-kadang tidak banyak yang paham betul. Saya beberapa case menanyakan tentang integritas ini di beberapa forum banyak yang masih blank. Apa sih integritas itu? Integritas adalah sesuatu atau kemampuan diri untuk berintegrasi, untuk berintegral dengan sistem, untuk mencapai tujuan yang sama. Itu integritas. Jadi saya ulangi, kemampuan diri untuk berintegrasi, untuk berintegral, untuk bergabung dengan sistem untuk mencapai tujuan bersama yang telah disepakati bersama. Itu integritas. Maka perusahaan-perusahaan selalu mencari orang-orang yang berintegritas. Orang yang integritasnya tinggi. Nah itu maksudnya itu. Maksudnya adalah orang yang mampu berintegrasi, berintegral, bergabung dengan sistem untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan yang terakhir adalah kesesuaian. Kesesuaian antara talenta Anda. Talenta Anda itu sebagai apa? Sebagai apa? Itu harus sesuai. Karena kalau tidak sesuai, ujungnya akan tidak nyaman. Bekerja tidak nyaman, bekerja tidak enjoy. Padahal segala sesuatu kalau kita laksanakan dengan nyaman, dengan enjoy, dengan happy, pasti hasilnya akan lebih maksimal. Pasti hasilnya akan lebih maksimal karena bekerja dengan tidak penuh tekanan, tapi dengan penuh ketulusan gitu. Nah, mungkin 4 kriteria ini yang harus dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa yang akan menjadi engineer yang mahasiswa-mahasiswa yang punya kehendak untuk masuk ke engineer-nya satelit. Keempat ini harus Anda persiapkan, harus Anda miliki ya, supaya nanti setelah masuk tidak stres gitu. Supaya Anda dapat menikmati kerja dengan nyaman. Oke, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik juga Human Capital Strategic for Engineer. Ya, salah satunya harus punya TCBRM ya, dengan beberapa konsep leadership, khususnya masalah integritas sangat diperlukan. Dan mudah-mudahan tadi saya tergelitik dengan ucapan banyak karyawan Telkom yang stres ini, tapi tidak termasuk saya dan Pak Dadu. Oke, kita supaya bisa menikmati pekerjaan, memang penempatannya mulai dari daerah Sabang sampai Merauke dan daerah terpencil yang sangat menantang sekali. Oke, baik Pak Cucu, nanti kita eksplor pada forum diskusi. Terima kasih. Berikutnya adalah giliran yang kita tunggu-tunggunya ini. Yang puncak-puncaknya sengaja kita letakkan di belakang karena beliau ini memegang peran penting dalam khususnya digital broadcasting satelit. Sudah lama berkecimpung di dunia satelit dan terakhir sekarang posisinya sebagai Director Operation Transvision. Kalau lihat Trans-TV, Trans 7 itu live, beliau di belakangnya ya, yang menjaga availability-nya 24 jam. Baik, kepada Bapak Insinyur Agung DMS kami persilakan. Oke, makasih. Selamat siang semuanya. Terutama yang pertama tentunya saya menyapa duluan adalah mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan. Kenapa saya sapa duluan para mahasiswa instead of nyapa Pak Imam atau nyapa Pak Denny atau nyapa Pak Rektor, karena mahasiswa ini masa depan kita. Mereka generasi muda kita, mereka yang masih mempunyai degree of freedom untuk berubah, untuk menjadi orang hebat di masa depan. Ya tentunya semuanya sekali lagi selamat siang Pak Tonda, Pak Denny, Mas Daduk, Mas Cuk, yang tadi menceritakan tentang human capital-nya agak-agak serem gitu ya. Saya coba bikin lebih enjoy ya, soalnya tadi
Mas Cuk udah bilang kalau nggak punya ilmu satelit atau nggak punya kompetensi yang cukup, jangan coba-coba belajar satelit. Gitu. Kira-kira pesannya itu ya. Oke, karena ini bicara tentang kira-kira satelit broadcast di masa depan seperti apa, maka saya kasih judul materi saya adalah seperti ini. Sudah terlihat belum ya Pak Imam? Sudah Pak, sudah silakan. Sudah ya? Ya. Oke. Jadi, tentunya judulnya adalah Visioning Future Satellite Broadcast. Ini lanjutan daripada visioning yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita sejak tahun 76 ya. Di mana tadi Pak Tonda udah cerita juga tentang bagaimana seorang Iskandar Ali Sabana yang waktu itu mengemukakan ide untuk punya satelit sebagai pemersatu bangsa gitu ya. Dan waktu itu yang menjadi layanan untuk pemersatunya di samping teleponi tentunya adalah televisi gitu ya. Makanya di sini satelit broadcast tentunya nggak bisa terlepas dari kita bicara tentang dunia televisi gitu. Webinar ini atau materi ini tentunya saya persembahkan untuk Institut Teknologi Telkom, ini pimpinan Pak Ali Rohman ya. Dan ini Pak Imam minta dibikinin ice breaking ya. Ice breakingnya ini aja, Dirgaya Indonesia yang ke-75 kita ngadain acara webinar tentang satelit. Kemarin saya sepedaan 75 kilo, rutenya dari selatan menuju ke tengah, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, sampai ke Jakarta Utara, balik lagi ke selatan. Kira-kira startnya dari pagi sampai kembalinya makan siang. Alhamdulillah bisa selamat sehingga bisa kasih webinar pada hari ini ya. Oke, outline presentasi saya tentang atau sharing session saya adalah yang pertama tentunya video service evolution. Apa saja sih yang telah terjadi sejak pertama kali ditemukan tentang layanan tentang video, dimulai dari sebelum Perang Dunia Pertama atau sebelum Perang Dunia Kedua sampai dengan hari ini. Terus kemudian peran satelit dalam membroadcast konten video itu seperti apa, khususnya di Indonesia. Ada juga cerita sedikit tentang yang Asia Pasifik ataupun dunia, tapi fokusnya tentunya di Indonesia. Terus kemudian apa sih yang baru yang datang ini dengan embel-embelnya juga menyeramkan, yaitu disruption. Ya. Itu juga kita akhirnya suka atau tidak suka juga mengalami ini. Gitu ya. Terus kemudian data bicaranya seperti apa? Data saya ambil terutama dari, kalau kita di operator PTV ada yang namanya